Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono merespon hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada Minggu sore. Anggota Tim Ses Ridwan Kamil Suswono atau Ridho, Ramdan Alamsyah pun menegaskan pihaknya siap untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan lantaran menilai KPU dan Bawaslu DKI tak becus menyelenggarakan Pilkada 2024. Ia pun membeberkan kebobrokan KPU dan Bawaslu DKI Jakarta dalam menyelenggarakan kontestasi politik tingkat daerah tersebut. Untuk seluruh warga Jakarta, selamat malam untuk seluruh tim Ridho, untuk seluruh relawan, seluruh pendukung dan pemilih Ridho dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu rangkaian yang memang sudah digariskan oleh aturan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini sudah dirampungkan. Maka memang apa yang terjadi tadi, saya dengan Bang Abu Zar melihat rekapitulasi itu adalah bagian daripada rangkaian yang memang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, bukan tentang nilai, jumlah, tapi dengan proses yang begitu banyak, laporan-laporan yang telah dilakukan dan telah dilayangkan baik oleh tim kami maupun masyarakat sendiri ke Bawaslu. Terkait apa? Terkait permasalahan-permasalahan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, di sini kami akan menyampaikan alasan-alasan mengapa kami melakukan langkah tersebut dan dengan tujuan apa kami melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa kami jelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa rangkaian kegiatan mulai dari proses pasca, yang kami katakan pasca pencoblosan atau bahkan pasca penetapan paslon, kami mundur jauh ke belakang. Kami menemukan pencocokan data yang dilakukan oleh KPU menurut kami itu tidak relevan. Jadi kami mengambilkan contoh beberapa. Di sini ada gambar-gambar mungkin yang teman-teman semua punya di rumah masing-masing, ya, baik berkaitan dengan Pilpres maupun Pilkada atau dengan kata lain Pileg. Di sini adalah bukti kerja yang memang harus dilakukan oleh KPU. Untuk Pilpres ada, kenapa? Untuk Pilkada mereka tidak melakukan ini. Di sini jelas, ya, maaf kebalik. Nah, di sini jelas kok dituliskan tanggal 14 Februari terjadinya Pilpres dan sebagainya dan Pileg. Artinya apa? Ini salah satu langkah yang seharusnya dalam pilkada ini dilakukan. Dan saya yakin untuk pencocokan data pemilih yang dilakukan oleh KPU seperti ini tidak terjadi di rumah kita masing-masing. Itu pertama. Harusnya itu bagian daripada promosi yang memang setiap hari mereka lihat. Warga masyarakat DKI yang memiliki hak pilih, setiap hari dia bisa melihat tercermin dalam brainstorming tentunya bahwa memang akan ada pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Akan tetapi itu tidak dilakukan. Padahal anggarannya ada. Satu poin. Yang kedua, kami selalu berbicara tentang yang namanya pelaporan ke Bawaslu. Kami memiliki data, ini setumpuk data, bukti, saya ambil contoh random, ya. Ini adalah bukti pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat yang kami fasilitasi. Di mana kami melapor? Kami melaporkan di setiap Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi. Akan tetapi dari ratusan pelaporan yang sudah kami buatkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya baik itu rekomendasi atau solusi. Andai kata laporan kami ini atau laporan masyarakat ini
tidak memiliki dasar atau memang tidak memenuhi unsur dan sebagainya, sudah selayaknya dan seharusnya setiap pelapor yang melaporkan permasalahan ini mendapatkan satu jawaban. Akan tetapi sampai dilakukannya rekapitulasi tadi sore, tidak sama sekali kami mendapatkan hal itu. Jawaban daripada KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya yang sudah dia buat peraturannya sendiri. PKPU-nya sudah dibuat oleh yang bersangkutan. Di sini jelas saya bacakan lampiran 3 berkaitan dengan peraturan KPU nomor 17 2024 tentang pemungutan suara dan seterusnya. Di sini surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ini yang kami katakan namanya form C pemberitahuan. Tadi dianulir bukan C6, enggak masalah. Narasi yang dibangun dalam form ini adalah aturan ya, bukan kami mengada-ada. Selama ini dikatakan cukup pakai KTP. Di sini saya bacakan. Bersama ini diberitahukan bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS mengundang saudara atau saudari dengan nama ini, laki-laki atau perempuan dengan nik sekian, untuk memberikan suara pada pemilihan serentak di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari dan seterusnya. Kawan-kawan, bahasanya adalah mengundang. Jadi adalah kewajiban KPU melakukan pengundangan kepada pemilih. Bukan kewajiban pemilih harus datang dengan KTP kalau tidak terima undangan. Ini fakta yang selama ini dinafikan oleh KPU. KPU beranggapan bahwa warga yang tidak dapat C6 atau C undangan ini atau C pemberitahuan silakan datang. Ini lucu. Bagaimana warga mau datang kalau tidak diundang? Yang membuat peraturan bukan warga, tapi yang membuat peraturan KPU. Dengan kata lain, di sini sudah dapat kami buktikan satu hal saja. KPU DKI melalui KPU di tingkat provinsi dan tingkat kota sampai kepada PPK tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, tidak profesional. Satu, poin kedua ya. Poin ketiga, KPU punya namanya keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174 tahun 2024 tentang apa? Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam poinnya, di dalam kegiatan persiapan, di sini kami kutip ya, boleh teman-teman nanti cari. Oke, pedoman teknisnya ini acuan bagaimana KPU bisa bertindak melaksanakan seluruh tugasnya yang diatur di dalam PKPU melalui surat keputusan KPU. Di sini disebutkan bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hasil dan waktu pemungutan suara paling lambat 4 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Yang terjadi di lapangan 1 hari sebelum pemungutan pun masih banyak. Sekali lagi saya ulangi, masih banyak warga yang belum terima.
Bahkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim teknis tadi di dalam rapat rekapitulasi, terdapat 800.000 suara atau undangan atau pemberitahuan yang tidak tersebar. Artinya apa? Ada 800.000 manusia yang tidak bisa menerima. Padahal di sini disampaikan juga nih, di dalam peraturannya dia juga, bagaimana kalau orang tidak ketemu? Maka salah satu keluarganya yaitu wajib memberitahu, minimal mengirimkan via pesan elektronik. Yang bikin aturan sekali lagi bukan kami, bukan warga, bukan manusia yang ada di sini, bukan paslon, tapi KPU. Pertanyaan kami, apakah selama ini pada saat pelatihan yang secara total anggaran ini hampir 1 triliun diterima oleh KPU DKI Jakarta, digunakan untuk apa? Kalau secara teknis yang begini, PPK atau PPS-nya tidak memahami. Ini yang kami katakan tidak profesional KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta di 2024 ini. Kemudian kami juga meminta kepada Bawaslu bahwa apa yang digambarkan ini ada satu gambaran, ya. Saya katakan di sini, maaf. Nah, di sini ya. Ini saya capture dan saya foto dari KPU sendiri, rilisnya pada saat rekapitulasi tadi. Jelas-jelas di sini saya ulangi, jumlah yang tidak menerima adalah 802.417 manusia dengan dalil masing-masing. Ada meninggal dunia, pindah alamat, pindah pemilihan, tidak dikenal, berubah status dan sebagainya. Yang sangat mencengangkan adalah ada 30.000 nama yang sudah meninggal tapi mendapatkan masih terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, pemindah alamatan atau yang tidak berdomisili itu ada 117.000. Kemudian yang tidak dikenal ada 173.000. Andai kata, kembali ke poin pertama, andai kata yang dilakukan pencocokan data sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur, yang ada stiker-stikernya di rumah itu benar, maka ini data nggak akan pernah ditemukan lagi, karena sudah banyak yang pindah tapi masih terregistrasi. Ini alasan mereka. Oke, dan yang lebih parah lagi adalah ini data golput Jakarta tinggi, dibuatlah premis, dibuatlah narasi, enggak di Jakarta doang kok, di seluruh Indonesia. Kami cuma bilang tok tok tok, halo KPU DKI, kami tidak berbicara tentang wilayah lain. Wilayah lain banyak alasan. Satu, wilayahnya mungkin pegunungan, mungkin kepulauan, jauh dari yang namanya transportasi yang mudah, jauh dari mungkin ya fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan distribusi. Halo KPU DKI Jakarta, ini Jakarta, mantan ibu kota, daerah khusus Jakarta. Apa iya narasi yang mau dibangun dengan alasan-alasan bahwa kita sudah mendistribusikan, akan tetapi golongan tinggi ini 3.489.614 manusia yang sudah didistribusikan suratnya tapi tidak melakukan pencoblosan, tidak ikut serta. Kalau data ini dianggap lucu-lucu, coba, ini saya coba gambarkan aja. Pasangan sekalipun angka menang ya, angka perolehan suara ini di 2 juta, tetap saja golput yang menang di angka 3 juta.
digabungkan pun golput dengan 01, 03 dan 02 ini suaranya pun mirip-mirip. Pertanyaannya ada apa? Apakah mau disalahkan masyarakat? Hari ini KPU menyalahkan masyarakat. Apa narasi yang dibangun? Karena masyarakat sudah jengah. Masyarakat yang mana Pak yang jengah Pak? Coba kalau kami melihat daripada pembuktian sesuai dengan peraturan keputusan KPU 174, di sini dituliskan setiap orang yang sudah menerima surat panggilan C6 pemberitahuan maka harus difoto, harus direkam, harus disimpan sebagai laporan KPPS kepada PPS dan nantinya ke KPU. Pertanyaan kami hanya meminta, halo KPU, tolong buktikan kepada kami bahwa KPPS dan PPS di bawah sudah benar-benar menjalankan aturan yang dibuat. Dan kami minta nantinya pada saat di Mahkamah Konstitusi tentunya, tolong buktikan apakah yang 90% itu yang menurut KPU sudah terdistribusi ada bukti sesuai dengan aturan yang dia tulis. Bukan kami loh yang buat. Sekali lagi buat teman-teman, aturan untuk memfoto, membuat tanda terima dan merekam orang yang menerima C undangan itu wajib hukumnya. Maka kami meminta dibuktikan nanti yang katanya 7 juta lebih orang yang sudah menerima ada. Kita buktikan mana foto 7 juta dari orang yang menerima. Itu yang akan kita tuntut nantinya. Jadi kami di sini tidak main-main. Tidak main-main menunjukkan kepada masyarakat bahwa seolah-olah kami takut kalah. Tidak. 01 menang, tidak. 03 menang, tidak. 02 menang, tidak. Peserta kalah semua. Yang menang golput. Fakta, bukan kata saya. KPU juga mengakui itu. Dan naif ketika KPU Jakarta Timur mengatakan memang pendistribusian bermasalah, KPU DKI mengatakan semuanya sudah terdistribusi. Antar anak di bawahnya sama bapaknya aja ribut. Itu baru KPU. Belum lagi Bawaslu. Bawaslu apa yang terjadi? Banyak hal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.